Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syarif Fatur Rahman Bayi dengan NPM 230601574 akan menjelaskan mengenai studi case pertama, yaitu tentang analisis ketahanan paduan pada aplikasi suhu tinggi. Kami diberikan skenario, dari skenario yang diberikan di sini saya meng-highlight beberapa kata kunci, yaitu suhu yang tinggi, maksudnya paduan logam ini memiliki komposisi elemen yang cukup stabil pada suhu tinggi, terus dia dapat diaplikasikan atau beroperasi pada suhu tinggi, dan juga memiliki ketahanan oksidasi yang sangat baik. Sehingga dari skenario yang ada, kami diminta untuk melakukan karakterisasi komposisi elemen paduan tersebut, serta mengukur berapa ketebalan lapisan oksida yang terbentuk setelah uji pada suhu oksidasi pada suhu yang tinggi. Sorry. Nah, uji apa yang akan saya lakukan pertama kali? Uji yang saya akan lakukan pertama kali adalah uji XRV atau X-ray fluorescence. Kenapa? Karena saya mau mengidentifikasi nih elemen-elemen utama apa aja yang ada dalam paduan logam. Kenapa teknik ini? Karena teknik ini dapat memberikan informasi kuantitatif tentang komposisi elemen apa aja yang ada dalam paduan, termasuk dari elemen-elemen berat dan beberapa unsur jejak. Tapi di sini saya lakukan untuk identifikasi elemen-elemen utama aja. Nah, kenapa lagi XRV yang dipakai? Karena dia mampu untuk mengidentifikasi dalam jumlah yang sangat besar atau multi elemen dengan hasil data yang cukup akurat dan presisi dan juga waktu yang cepat. Terus setelah itu uji apa yang saya lakukan, yaitu uji Atomic Absorption Spectroscopy atau AAS dan uji ICP atau Inductively Coupled Plasma. Kenapa dua? Sebenarnya dua-dua ini dilakukan untuk uji jejak elemen. Apakah bisa satu? Tentunya bisa. Di sini tergantung berapa banyak jejak elemen yang mau saya tahu, yang mau saya dapatkan datanya nih pada paduan logam yang saya uji. Ada beberapa pertimbangan. Kalau misalnya cuma satu atau sedikit jejak elemen yang mau saya dapatkan, mending saya pakai AAS deh. Kenapa? Karena AAS ini lebih murah atau ICP ini lebih mahal dibanding AAS, sehingga lebih menghemat biaya penelitian. Terus tapi kalau misalnya jejak elemen yang mau saya dapatkan ini banyak, mending saya menggunakan ICP. Kenapa? Karena ICP itu dia sifatnya multi elemen, sehingga saya dapat melakukan banyak banget dalam jumlah banyak sampel elemen yang mau saya dapatkan jejak elemennya, tapi saya lakukan dalam sekali uji aja. Nah, setelah itu apa yang mau saya lakukan? Uji apa? Uji XPS. Kenapa? Karena uji ini saya lakukan untuk saya tahu seberapa dalam, saya bisa mengukur seberapa dalam lapisan oksida yang terbentuk. Jadi dengan XPS ini saya bisa tahu berapa ketebalan lapisan oksida melalui teknik depth profiling, dan juga saya dapat tahu senyawa oksida apa sih yang terbentuk. Nah, terus setelah itu saya lakukan uji gravimetri. Kenapa? Karena saya mau mengukur ketahanan oksidasi pada paduan. Caranya gimana? Saya ukur perubahan massa sampel setelah diuji pada suhu tinggi. Nah, setelah uji-uji tadi itu, tentunya dalam uji ada beberapa gangguan yang terjadi setelah uji. Apalagi ini dilakukan pada suhu yang tinggi. Yang pertama ada distorsi material atau perubahan fase pada suhu tinggi. Penanganannya gimana? Yang pertama saya memilih material yang tepat, terus melakukan pengujian pada suhu yang bertahap, terus saya memantau. Yang kedua, yaitu biasanya terjadi pembentukan lapisan oksida yang tidak merata. Terus penanganannya gimana? Ya, saya mempersiapkan permukaan sampel dengan baik, tentunya, terus melakukan pemilihan atmosfer yang tepat, ya, di mana saya harus menggunakan atmosfer yang seragam dan terkendali untuk memastikan pembentukan oksida yang merata. Terus saya harus melakukan pengukuran pada multispot. Jadi nggak hanya satu, biar saya tahu nih, sampelnya nih oksidanya rata atau enggak. Jangan hanya satu titik untuk pengukuran XPS-nya. Dan kesalahan yang lainnya yaitu bisa terjadi pada kondisi alat-alat. Ya, cara penanganannya gimana? Ya, kita harus memastikan kondisi alat yang kita pakai bersih, nggak terkontaminasi, dan layak untuk dipakai pada pengujian. Hasilnya, ya tentunya saya mau mendapatkan hasil yang presisi. Ya tadi saya tahu jejak elemennya apa aja, elemen-elemen utamanya apa aja, dan ketebalan lapisan oksidanya berapa.
dan ketahanan terhadap oksidasi pada suhu tingginya berapa. Oke. Untuk studi case kedua, yaitu analisis kualitas dan stabilitas material polimer, di mana saya diberikan skenario. Dari skenario saya tahu bahwa polimer yang akan saya teliti ini diharapkan memiliki sifat mekanik yang baik serta ketahanan terhadap degradasi termal dan oksidasi. Sehingga saya diminta untuk melakukan analisis terhadap komposisi elemen apa aja yang ada pada polimer, khususnya aditif yang ditambahkan untuk meningkatkan stabilitas termal dan ketahanan oksidasi tadi. Selain itu, saya juga diminta untuk dapat mengevaluasi apakah terjadi degradasi pada permukaan polimer setelah uji panas yang dilakukan. Nah, untuk menjawab dari permintaan skenario, di sini saya akan melakukan uji yang pertama yaitu XPS atau X-ray photoelectron spectroscopy. Kenapa? Karena XPS ini cocok untuk analisis permukaan. Jadi XPS ini sangat efektif untuk menganalisis lapisan permukaan polimer hingga kedalaman beberapa nanometer. Dan metode ini cocok untuk mengevaluasi degradasi permukaan yang mungkin terjadi akibat uji panas atau oksidasi. Terus di sini dengan uji XPS ini saya dapat mengidentifikasi komposisi elemen aditif dan juga saya dapat mendeteksi perubahan kimia yang terjadi. Kenapa? Karena XPS mampu untuk mendeteksi pergeseran energi pengikatan yang dapat mengindikasikan perubahan kimia akibat degradasi termal atau oksidasi. Terus uji kedua apa yang saya lakukan yaitu XRV atau X-ray fluorescence. Kenapa? Karena cocok untuk analisis komposisi elemen secara keseluruhan. XRV ini bisa memberikan informasi kuantitatif tentang kandungan elemen dalam polimer, termasuk aditif dalam jumlah besar. Terus saya dapat mendeteksi elemen dalam jumlah kecil. Dan berikutnya yang saya lakukan adalah uji ICP atau uji AAS. Nah, uji ICP ini cocok untuk analisis elemen trace dalam jumlah kecil. Karena ACP sangat sensitif untuk mendeteksi elemen trace seperti logam dalam aditif, meskipun ini lebih relevan untuk analisis elemen secara keseluruhan, bukan hanya pada permukaan. Nah, terus AAS sendiri, dia cocok untuk analisis komposisi elemen logam. Jika aditif yang ditambahkan ke dalam polimer mengandung logam, maka AAS dapat digunakan untuk mendeteksi dan mengukur konsentrasi logam tersebut. Nah, tapi di sini saya bisa, sebenarnya banyak lagi ujian yang dapat dilakukan, misalnya titrasi, terus gravimetri. Namun di sini saya padatkan atau efisiensikan menjadi XPS dan XRV aja. Kenapa? Sebenarnya XPS dan XRV ini dia mampu untuk mengidentifikasi elemen aditif apa saja pada permukaan dan dalam polimer dan mendeteksi apakah degradasi terjadi, perubahan yang terjadi pada permukaan polimer dan kandungannya. Nah, dalam uji ini hasil apa aja yang diharapkan? Pertama, saya dapat mengidentifikasi elemen aditif, terus profil komposisi elemen yang saya dapat, saya tahu, terus saya mengevaluasi stabilitas termal dan degradasi yang terjadi tadi. Terus di sini saya memiliki hasil pengujian yang saya dapat bandingkan dengan spesifikasi yang diharapkan untuk aplikasi otomotif, karena pada skenario di sini untuk aplikasi otomotif. Kemudian saya dapat menyajikan data mengenai ketahanan polimer terhadap oksidasi dan kemungkinan perubahan sifat mekanik atau struktur akibat proses ini. Karena dalam uji ini tentunya ada beberapa gangguan, diantaranya yaitu yang pertama ada keragaman komposisi polimer, dan solusinya di sini kita menggunakan metode yang sangat sensitif seperti XPS tentunya, terus analisis permukaan dan volume. Jadi tantangannya biasanya uji permukaan hanya mengukur lapisan terluar material, sedangkan polimer memiliki komposisi elemen yang berbeda di bagian dalam, sehingga di sini kami menggunakan SRV. Terus biasanya terjadi interpretasi degradasi permukaan. Di sini solusinya ya dengan SPS untuk mendeteksi perubahan elemen permukaan. Kemudian stabilitas termal polimer yang kompleks. Di sini solusinya ya kita menggunakan XPS. Terus tantangan-tantangan lain misalnya tentang waktu, biaya, dan kondisi peralatan. Lalu bagaimana solusinya ya dengan pengoptimalan tentunya baik dari segi waktu dan biaya dengan pengoptimalan, dan XRV, XPS, dan ICP cukup optimal karena bersifat multi elemen untuk
kondisi alat ya, tentunya dengan melakukan pengecekan sebelum melakukan uji dan menguji kelayakan peralatan sebelum dilakukan uji pada sampel. Baik, untuk studi case ketiga yaitu karakterisasi korosi pada paduan logam di lingkungan laut, di mana saya diberikan sebuah skenario, di mana dari skenario yang ada di sini saya akan melakukan sebuah penyelidikan perilaku korosi pada paduan logam baru yang digunakan di lingkungan laut. Terus saya menduga di sini bahwa ion klorida menyebabkan korosi sumuran dan klien membutuhkan informasi tentang kedalaman korosi serta perubahan komposisi elemen pada permukaan paduan. Selain itu, di sini diperlukan analisis konsentrasi elemen jejak dalam paduan yang mungkin mempengaruhi ketahanan korosinya. Nah, dari skenario yang diberikan, di sini saya akan melakukan beberapa pengujian, yaitu di sini ada uh, pengujian yang pertama ada XPS atau X-ray photoelectron spektroskopi, di mana di sini kondisinya kita tahu dulu bahwa ion klorida dalam air laut itu kan sangat sangat agresif terhadap logam dan paduan sehingga mempercepat proses korosi sumuran dan membentuk produk korosi seperti oksida klorida garam dan hidroksida logam di permukaan. Nah, XPS ini sangat cocok untuk menganalisis perubahan kimia permukaan logam akibat paparan air laut dan dapat membantu mengidentifikasi produk korosi spesifik yang terbentuk di permukaan logam. Kemudian uji berikutnya ada Atomic Absorption Spectroscopy atau AAS. Nah, kita tahu bahwa di bawah laut uh, ion-ion itu dapat larut dalam air laut dari logam yang mengalami korosi. Sehingga AAS ini dapat digunakan untuk mengukur konsentrasi ion-ion dalam air laut yang telah kontak dengan logam. Nah, uji berikutnya ada apa? Ada XRV atau X-ray fluorescence. Nah, di lingkungan laut, paduan logam itu sering kali mengalami perubahan komposisi di permukaannya akibat dialloying, yaitu penghilangan satu atau lebih komponen paduan akibat reaksi dengan ion-ion di air laut. Terus XRV akan membantu memantau perubahan komposisi elemen secara massal baik sebelum maupun setelah paparan air laut atau setelah terjadinya korosi. Sebelum atau setelah terjadinya korosi. Terus berikutnya ada uji ICP-MS atau Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry. Nah, di bawah laut, elemen jejak itu yang sangat kecil jumlahnya bisa mempengaruhi ketahanan korosi logam, terutama pada paduan dengan kandungan unsur, misalnya seperti Ni, yang biasanya ditambahkan untuk meningkatkan ketahanan korosi di lingkungan laut. Nah, ICP-MS ini digunakan untuk mendeteksi keberadaan elemen-elemen jejak ini dalam larutan korosi, misalnya air laut yang telah berinteraksi dengan paduan logam, dan ini penting karena air laut yang agresif tadi. Nah, dari pengujian-pengujian ini tentunya ada beberapa tantangan nih. Tantangannya apa aja? Yang pertama ada tantangan aksesibilitas dan pengambilan sampel. Solusinya gimana? Ya kita harus menggunakan teknologi karena ini kan kondisinya di laut karena susah diambil. Terus tantangan berikutnya yaitu tantangan kontaminasi dan kerusakan sampel. Solusinya gimana? Ya kita harus memastikan nih sebelum kita menguji sampel permukaannya kita bersihkan. Terus kita harus mengemas sampel ini agar terlindungi dari kontaminasi. Terus tantangan berikutnya yaitu biaya dan sumber daya. Karena di sini teknik yang saya gunakan ini kan XPS, AAS, SCPMS, SRV itu kan biayanya sangat besar, peralatannya mahal dan sumber daya yang besar. Terus solusinya gimana ya? Solusinya kita harus mempertimbangkan lagi metode apa aja yang kita gunain. Kalau misalnya bisa kita pilih satu aja dan itu nggak multi metode, itu cukup baik sih. Dan solusi lainnya ya mencari dana dari luar yaitu kemitraan misalnya. Terus tantangan berikutnya yaitu kondisi peralatan yang digunain. Jadi solusinya gimana? Solusinya ya memastikan kondisi alat uji layak digunain. Terus tantangan berikutnya akan terjadi banyak kesalahan pengolahan data. Gimana solusinya ya? Kita harus saya harus melatih diri saya untuk sering untuk melakukan pengujian sehingga data yang saya sajikan lebih akurat dan saya harus melakukan pengulangan uji sehingga data yang saya dapatkan akurat, presisi. Terima kasih. Jadi sekian untuk penjelasan mengenai studi case pertama, 2, dan 3. Saya Muhammad Sarfatur Rahman Bayi dengan NPM 230615744 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.